troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Tahan. Udah. Guys, udah tahu video ini belum? Ada penumpang KRL yang marah-marah dan adu mulut sama penumpang lain. Gak lama, ada petugas KRL yang mencoba melerai dan memintanya turun. Tapi bukannya nurut, dia malah lanjut buat keributan sama petugasnya. Nah, keributan ini terjadi hari Rabu malam, tepatnya tanggal 18 Oktober guys. Pas itu, KRL lagi berhenti di stasiun Manggarai buat naikin dan nurunin penumpang. Ternyata, pria yang berjaket kotak-kotak ini nggak terima kesenggol penumpang lain yang hendak turun pas mau naik ke KRL. Padahal emang harusnya penumpang turun didahulukan. Kalau udah pada turun, baru deh penumpang yang mau naik bisa masuk ke KRL. Sebenarnya nih, dia udah sempat diingetin buat dahulukan penumpang turun. Tapi dia ngeyel dan malah buat keributan semakin lama. Mendengar keributan, petugas KRL menghampiri pria itu dan mencoba melerai. Meskipun keributannya sempat berlanjut, pria itu akhirnya pindah gerbong. Aduh, jangan tiru aksi pria ini ya. Kalau lagi naik KRL, selalu dahulukan penumpang yang mau turun ya, biar keamanan dan kenyamanan di KRL tetap terjaga. Cepetan, turun di sudah berpasang Indonesia. Rasa marah ternyata memiliki efek samping yang buruk. Dilihat dari sisi medis, psikologis, mental, dan emosional, rasa marah yang berlebihan tidak hanya berdampak buruk untuk kesehatan, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan hubungan interpersonal. Dan berikut ini 7 dampak buruk dari rasa marah. 1. Kemarahan dapat menyebabkan stres dan sedih. Orang yang sedang marah cenderung mengalami stres dan sedih dibandingkan orang lain. Orang yang marah lebih mudah terganggu dan sedikit saja ada hal yang tidak disukainya dapat menyebabkan kemarahan bertambah. Stres yang dirasakan saat sedang marah dapat menyebabkan tekanan mental dan emosional. 2. Rasa marah dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Marah dan stres diketahui sebagai faktor penyebab peningkatan tekanan darah dan juga dapat mempengaruhi metabolisme. Saat seseorang marah, mereka secara alami bereaksi seperti mengempalkan tinju atau keluar banyak keringat. Reaksi tersebut dapat merupakan tanda dari peningkatan tekanan darah. 3. Rasa marah dapat menyebabkan seorang terisolasi secara sosial. Efek samping kemarahan dilihat dari sisi medis adalah seorang dengan rasa marah dapat mengalami isolasi sosial. Masyarakat tentu saja akan menjauhi seseorang yang diketahui memiliki rasa marah, moody, dan temperamental. Sesaat Anda memiliki reputasi sebagai seorang yang pemarah, maka kemungkinan orang lain menjauhi dari Anda akan semakin besar. 4. Kemarahan cenderung membuat Anda mengalami inflamasi dan nyeri otot. Secara ilmu medis, pelepasan hormon kortisol yang terjadi saat Anda sedang marah dapat menyebabkan otot menjadi lentur dan menerima gempuran energi selama beberapa detik. Sementara orang dengan rasa marah yang berlebihan dapat merasakan gempuran energi yang lebih banyak lagi pada ototnya karena pelepasan kortisol berulang-ulang. Kortisol juga menyebabkan efek samping lain, yaitu membuat tubuh menjadi nyeri. 5. Rasa marah memperburuk kondisi jantung. Pernahkah Anda merasakan peningkatan detak jantung Anda secara tiba-tiba saat sedang marah? Menurut para ahli, rasa marah dapat menyebabkan jantung berdetak sampai 180 kali per menit. Pada situasi tersebut, jantung akan membutuhkan oksigen lebih banyak dan nafas menjadi lebih cepat dan pendek. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan pada jantung. 6.
Kemarahan dapat menimbulkan kecanduan dan kebiasaan buruk lainnya. Studi yang sudah lama dilakukan menunjukkan bahwa orang yang selalu merasakan kemarahan di dalam hidupnya lebih mudah jatuh ke dalam kecanduan obat-obatan, merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Orang dengan rasa marah akan mencari pelampiasan dari kemarahan untuk memuaskan perasaannya. 7. Rasa marah dapat menurunkan imunitas tubuh. Anda tentu pernah mendengar pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Orang dengan tubuh yang sehat tentu berhubungan juga dengan perasaan yang selalu senang. Orang yang memiliki kondisi kejiwaan yang baik tentu akan berpengaruh terhadap kadar imunitas tubuhnya. Dan rasa marah merupakan salah satu energi negatif yang dapat merusak sistem imunitas tubuh. Masih marah? Gunakan beberapa teknik ini untuk mengelola kemarahan secara efektif. Saat Anda merasakan kemarahan meningkat, tarik napas dalam-dalam secara perlahan. Bernapas dalam-dalam dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran Anda. Melakukan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi kemarahan dan melepaskan ketegangan yang menumpuk. Olahraga teratur juga bermanfaat untuk pengurangan stres secara keseluruhan dan meningkatkan suasana hati. Teknik relaksasi atau meditasi membantu Anda tetap rileks dan mengurangi kemarahan. Berlatih relaksasi atau meditasi memungkinkan Anda untuk fokus pada saat ini daripada memikirkan situasi yang memicu kemarahan. Anda juga bisa melakukan restrukturisasi kognitif, yaitu teknik yang melibatkan identifikasi dan menantang pola pikir negatif yang terkait dengan kemarahan. Dengan membingkai ulang pemikiran Anda dan mengadopsi perspektif yang lebih rasional dan positif, Anda dapat mengubah respons emosional Anda terhadap situasi yang memicu kemarahan. Mempelajari keterampilan komunikasi dan ketegasan yang efektif dapat membantu mengungkapkan kebutuhan, kekhawatiran, dan batasan Anda dengan cara yang konstruktif. Keterampilan ini, jika Anda kembangkan, dapat mencegah kemarahan meningkat dan meningkatkan hubungan. Mengambil jeda dan jarak dari situasi yang membuat frustrasi dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang Anda sukai, membantu mengalihkan fokus dan meredakan amarah. Berbicaralah dengan teman yang Anda percaya, atau keluarga Anda, atau konselor. Hal ini dapat memberi Anda dukungan dan bimbingan yang berharga. Mereka dapat menawarkan perspektif berbeda tentang situasi yang Anda hadapi dan membantu Anda mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasi kemarahan. Demikianlah beberapa teknik dan strategi untuk mengatur kemarahan yang dapat membantu Anda mengelola kemarahan Anda. Marah itu dari setan. Sehingga baginda Nabi kalau ada seorang itu marah, hendaknya dia ngambil air wudhu. Sebab marah itu dari syaitan. Syaitan dari api. Api akan redam, akan padam dengan wudhu. Maka ngambillah air wudhu. Dan diajarkan oleh baginda Nabi juga dalam hadis mengatakan, dan usir itu syaitan yang menjadikan, memicu, yang menjadikan diri marah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini adalah sarana menghilangkan marah yang diajarkan baginda Nabi. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mengambil air wudu. Ini adalah dengan lisan kita. Dengan lisan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengusir syaitan yang menjadikan kita emosi dan marah. Ada cara perilaku, maka jika kita berdiri maka duduklah. Lakukan, ikuti apa yang dilakukan Nabi.
maka akan reda, itu namanya marah. Dan memang semua dari kita pernah marah, cuman kehebatan kita yaitu tadi, tidak menindaklanjuti amarah menjadi satu perilaku yang merusak, merugikan orang lain. Maka dari itu kalau orang diuji dengan sifat marah, pemarah, berarti dia perjuangannya besar untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif. Berarti pahalanya gede banget ya. Dikit-dikit marah dia harus nahan. Apalagi dia ngomong, setiap saya marah pada seseorang pasti tak kasih 1 juta dia. Berapa sehari 3 kali marah, 3 juta keluar. Dia memerangi, kalau tidak jelas 100.000 deh, pokoknya ngasih hadiah. Dan hendaknya kita semacam itu. Itu yang dikatakan jihad nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan hebat. Ada tantangan bagaimana Anda tidak senang kepada seseorang tapi perilaku Anda seperti waliyun hamim. Seperti sahabat karib yang sangat dekat, yang sangat mencintai. Dan itu kan pendidikan dari Al-Quran. Itu hebat. Lah kalau Anda baik-baik sama orang yang Anda cintai, itu mah biasa, enteng, bukan sebuah perjuangan. Akan tapi jika Anda baik kepada orang yang Anda kesel kepada dia perlu perjuangan, naik pangkat. Diingat-ingat setiap kali kamu murka, setiap kali kamu marah, jangan ngapa-ngapain. Jangan ngomong, jangan bertindak, diam dulu. Karena kondisi marah itu kondisi bahaya buat dirimu sendiri dan buat orang lain. Makanya ada hadisnya, kalau kamu marah kok sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu marah kok sedang duduk, berbaringlah. Berbaring masih marah, wujudlah. Sholatlah kalau memang masih belum selesai marah. Masih belum ngaji lah. Pokoknya terus jangan melakukan apa-apa dulu, jangan berpendapat, jangan ngomong, jangan bertindak. Karena marah itu kondisi yang sedang gelap. Sampai kamu jernih, baru cari solusi, cari jalan keluar. Kalau tidak, nanti penyesalan. Gentlemen, we have just reached our cruising altitude of 32,000 feet, and we hope you enjoy our in-flight movie. Miss, how are we doing on that headset? I'll be right there, sir. Anyway, I got this new check. Excuse me, can I get a headset from you, please? Do not raise your voice to me, sir. I'm not raising my voice. Okay, stay calm. I am calm, I just want my headset. Is there a problem, sir? There's not a problem. Sir, calm down. I am calm. What is it with you people? You people. I don't mean you people, I mean you people. Sir, calm down. I'm calm! This court hereby orders you to undergo anger management therapy. Anger management? From Revolution Studios. Apparently, Dr. Idell has a history of unorthodox techniques. Where should we put my stuff? What stuff? I don't think you should be moving in with me. In Europe, it's not considered unusual for 3 or 4 men to share a bed. That's why I'm proud to be an American. If you fail to strictly adhere to the rules of his program, you will spend the next year in state prison. Learn to share. How about a kiss? I'd love a kiss. I think she's talking to me, and I think I can handle it. Keep an open mind. I'm going to assign you an anger ally. Everyone partnering up, huh? Here's my number. Oh, great. You're gonna die pig. Oops, that's the letter that I'm writing to Geraldo Rivera. And embrace your emotions. Temper's the one thing you can't get rid of by losing it. How's anger management going? Sandler. He's insane. La 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 la. Nicholson. I think it's pivotal for you to confront your childhood nemesis. The guy's a monk. He's not even allowed to hurt a plant. Do you think that's funny? Don't shove me. What did you make me do? Anger management. Wasn't expecting that from a Buddhist kid. That was out of nowhere.
Não sou caminhonete!